Shalom, selamat malam. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat bergabung bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah bergabung di dalam ibadah minggu bersama kami Apeiron Ministry saat malam hari ini melalui platform Facebook, siaran langsung. Saya percaya setiap kita ada di dalam berkat dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sungguh suatu anugerah dan kehormatan yang besar bagi saya yang Tuhan Yesus berikan bisa melayani dan berbagi kebenaran firman Tuhan dengan setiap jemaat Tuhan tubuh Kristus. Karena walaupun malam ini kita berada di kota yang berbeda-beda, kita ada di provinsi bahkan negara yang berbeda-beda, tetapi saya percaya semua kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Katakan amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, karena seperti yang kita ketahui, khususnya Bapak Ibu yang setia mengikuti ibadah bersama kami, bahwa di bulan Oktober ini kita sedang bersama-sama menggali dan melihat sebuah tema yang menurut saya ini sangat penting sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana agar setiap kita gereja Tuhan, kita bisa mengalami Tuhan di dalam keluarga kita. Amin. Mengalami Tuhan di dalam keluarga kita. Dan saat kita mengalami Tuhan di dalam keluarga, artinya keluarga kita sepenuhnya, semua, mulai dari ayah, ibu, anak-anak, alami keselamatan di dalam Tuhan. Bagaimana keluarga mengalami berkat Tuhan, keharmonisan, cinta kasih, dan rencana Tuhan yang mulia bisa digenapi di dalam keluarga kita. Karena apa? Jangan lupa bahwa lembaga yang pertama yang Tuhan bentuk di bumi ini adalah keluarga. Gereja-gereja Tuhan terbangun dari keluarga-keluarga. Iblis tahu bahwa Tuhan mengasihi keluarga. Iblis tahu bahwa Tuhan bisa menggoncang dunia melalui keluarga yang sehat, keluarga yang sesuai kehendaknya. Karena itu iblis selalu berusaha untuk menghancurkan keluarga dan membinasakan keluarga-keluarga Kristen yang ada. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Di minggu pertama kita melihat bahwa untuk mengalami Tuhan dalam keluarga, masing-masing anggota keluarga harus melakukan perannya. Mulai dari ayah, suami, ya kan? Kemudian minggu kedua kita lihat peran dari istri, peran dari ibu, yang juga sangat berpengaruh bagi sebuah keluarga. Lalu di minggu ketiga kita melihat bagaimana parenting, bagaimana kita menjadi orang tua yang bisa membesarkan anak-anak yang takut Tuhan, membangkitkan generasi pemenang, bukan generasi penjahat. Hari ini kita melihat peran dari anak-anak untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam keluarga. Maka anak-anak harus melakukan perannya juga. Katakan amin. Bukan hanya suami istri, bukan hanya orang tua yang mengerti cara membesarkan anak-anak. Tetapi sebagai anak-anak, saya adalah seorang anak. Dan puji Tuhan, beberapa tahun yang lalu, ayah saya sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Sekarang saya bersyukur karena ibu saya masih ada, dan ini khotbah juga buat saya, buat setiap kita yang masih berstatus anak, ya kan? Semua kita, saya percaya kita lahir dari rahim seorang ibu, kecuali Adam dan Hawa, betul kan? Dan karena itu, ini khotbah bagi saya dan saudara. Peran dari setiap kita anak-anak. Sama-sama katakan peran dari seorang anak. Haleluya. Apa perintah Tuhan bagi children's, bagi saya dan saudara sebagai anak-anak? Maksud saya anak dari orang tua kita. Kita walaupun sudah usia pemuda, bahkan sudah menjadi orang dewasa muda, sudah menjadi orang dewasa, sudah punya keluarga, tapi kita juga adalah seorang anak. Khususnya kita yang masih memiliki orang tua yang masih hidup. Dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga, mari kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Efesus 6 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga.
Dan kita baca bersama-sama, haleluya. Kita renungkan, kita baca, dan alami firman Tuhan ini. 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya ulangi. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Katakan amin. Ini perintah Tuhan bagi setiap kita anak-anak. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan saya percaya inilah kehendak Tuhan bagi kita. Peran kita sebagai anak-anak, kita tidak boleh lupakan ini. Bahwa saya harus menghormati orang tua saya. Katakan ini, saya harus menghormati orang tua saya. To honor our parents, untuk menghargai mereka, menghormati kedua orang tua kita. Saudara, ada banyak tips-tips untuk berhasil. Iya kan? Ada banyak step-step untuk kita melihat kemenangan, untuk melihat apalagi berkat. Ada buku yang menuliskan tentang 7 cara untuk berbahagia. Amin. Kalau itu adalah isi hati Tuhan dan sesuai firman Tuhan, kita terima, kita praktekkan. Tapi di dalam ayat ini, saudara, rahasia untuk kita bisa berbahagia, rahasia untuk kita panjang umur, tanpa perlu berbagai macam treatment, tanpa perlu menghabiskan miliaran rupiah. Iya kan? Tuhan sudah nyatakan bagi saya dan saudara. Apa rahasia untuk kita berbahagia? Apa rahasia untuk kita panjang umur hidup di bumi ini? Berapa di antara jemaat Tuhan Anda yang mau panjang umur? Anak-anak Tuhan yang mau panjang umur? Saudara komen di live ini, "Oh, saya mau panjang umur." Haleluya. Menikmati berkat Tuhan, iya kan? Bersaksi, membawa jiwa lebih banyak lagi bagi kerajaan Allah. Puji Tuhan, amin. Rahasianya ada di sini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Perintah Tuhan, dan Tuhan juga menyertakan janjinya di dalamnya. If we honor our parents, kalau kita menghormati orang tua kita, kita tidak perlu ajar Tuhan. Kebahagiaan, berkat, long life, umur yang panjang akan Tuhan berikan bagi kita. Katakan haleluya. Saudaraku gereja Tuhan, kenapa dari semua hukum Taurat, Talmud, iya kan? Ada ratusan hukum Taurat. Karena Tuhan bahkan memberikan peraturan-peraturan petunjuk untuk orang-orang Israel sampai hal-hal yang kecil, sampai hal-hal yang mendetail. Perintah ini, hormatilah ayah dan ibumu, ini terdapat di dalam 10 perintah Allah. Atau mau disebut perintah utama, 10 Commandments. Ada banyak, ada ratusan, tapi dari ratusan itu ada 10 yang ditulis di 2 loh batu. Dan salah satu isi dari 10 perintah Allah, iya kan, adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Perhatikan ini. Bahkan dari semua hukum, hukum yang pertama yang berbicara tentang hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita antar sesama manusia, adalah hukum ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini menunjukkan kepada saya dan saudara betapa pentingnya di mata Tuhan sikap menghormati both of our parents. Menghormati kedua orang tua kita. Pertanyaannya, mengapa saya harus menghormati orang tua saya? Kenapa Tuhan perintahkan kita seperti ini? Kenapa kita harus menghargai orang tua kita? Saudaraku, ingat. Tuhan perintahkan ini untuk kita mengerti bahwa kita tidak akan ada di dunia ini
tanpa kedua orang tua kita. Saya tidak akan ada di dunia, saya tidak akan lahir kalau bukan karena kedua orang tua saya. Tuhan pakai mereka. Tuhan memberikan saya sebagai anugerah berkat. Minggu lalu kita lihat itu. Anak-anak adalah pemberian Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Saudara, kalau bukan karena orang tua, kita tidak akan bertahan hidup. Siapa di antara kita yang bisa ada di dunia? Misalnya, kita tidak lahir dari rahim ibu. Lalu kita langsung hidup sebagai anak kecil umur 1 tahun. Siapa di antara kita yang bisa bertahan? Kalau bukan karena orang tua kita. Kita tahu begitu banyak anak-anak kecil. Orang tuanya miss. Waktu kurang perhatikan. Yang paling parah ada di berita, ibu yang main HP. Anak mati tenggelam. Anak mati kesetrum. Saya tidak akan bertahan hidup tanpa kedua orang tua saya. Ingat ini. Saya tidak akan bisa sekolah, lulus, dapat ijazah, bekerja, kalau bukan karena peran orang tua kita. Terlepas dari tentu di antara kita yang lahir sebagai yatim piatu atau hidup sebagai yatim piatu, orang tua kita meninggal dan kita besar di panti asuhan atau kita diadopsi oleh orang-orang tertentu. Orang-orang yang mengadopsi kita, mereka lah orang tua kita yang mengasuh kita, memperhatikan dan menjaga kita. Dan mereka lah yang harus kita hormati. Katakan amin. Mari ingat ini. Kita bisa diberkati, kita bisa ada. Kita bisa ada seperti hari ini, renungkan. Karena kedua orang tua kita. Tentu Tuhan memberkati kita melalui mereka. Kalau kita hitung sampai hari ini berapa banyak pengorbanan yang sudah diberikan oleh kedua orang tua kita, oleh bapak, oleh ibu kita. Karena saya percaya ketika pria dan wanita memutuskan untuk memiliki anak, itu adalah keputusan yang tidak egois yang mereka ambil. Ada keluarga-keluarga, ada pasangan-pasangan tertentu, mereka yang tidak mau punya anak. Karena apa? Untuk memiliki anak atau membesarkan anak perlu biaya besar. Dan saat orang tua kita, mereka memutuskan untuk memiliki kita. Iya kan? Itu adalah keputusan yang tidak egois. Keputusan dari dua pihak atau dua pribadi yang dewasa yang mau untuk bersama-sama melakukan kehendak Tuhan dan menyatakan kasih mereka melalui membesarkan kita anak-anak. Perhatikan ini saudara. Berapa banyak pengorbanan yang orang tua kita berikan untuk kita bisa sekolah. Untuk kita bahkan beberapa yang menikah karena bantuan orang tua. Support dari orang tua. Berapa banyak? Sampai hari ini coba hitung. Sudah berapa atau sudahkah kita membalas kebaikan mereka? Renungkan ini. Tapi Pak Pendeta, orang tua saya jahat. Pak Pendeta, orang tua saya pemabuk. Papa saya pemabuk. Pukul mama saya. Mama saya selingkuh. Orang tua saya kasar dengan saya, memaki-maki saya. Saya bisa seperti ini bukan karena orang tua saya, saudaraku. Engkau yang merasa, engkau yang mengakui dan tahu diri bahwa engkau adalah seorang anak. Dengar baik. Tidak ada orang tua yang sempurna di dunia ini. Catat.
There is no perfect parents. Tidak ada orang tua yang sempurna. Kalau kita hanya mau tunggu orang tua yang sempurna untuk kita hormati, maka tidak ada orang tua di dunia ini yang dihormati. Semua orang tua di dunia tidak akan dihormati. Karena semua punya kelemahan. Semua orang tua punya kekurangan. Tuhan tempatkan saya dan saudara di keluarga kita. Tuhan berikan kita orang tua kita karena Tuhan punya tujuan. Catat ini. Tuhan berikan saya kedua orang tua saya. Lahir dari kedua orang tua saya, dari mama saya. Karena Tuhan punya tujuan. Dan tujuan itu tidak bisa digenapi oleh orang lain. Hanya saya dan oleh orang tua saya. Amin. Anak-anak, dengar baik. Bukan kebetulan Tuhan berikan perintah ini. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Karena Tuhan tahu. Kalau kita ikut kedagingan kita sudah tidak lagi hormati orang tua kita. Kita remehkan mereka. Kita hina orang tua kita. Kita maki, kita ejek. Kita banding-bandingkan. Saudaraku, hormati kedua orang tuamu. Amin. Karena apa? Tuhan yang memberikan kedua orang tua itu pada kita. Karena Tuhan punya rencana bagi kita. Dalam Mazmur 139 ayat 13 dan ayat 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Tuhan yang membentuk saya dan saudara, menenun kita di dalam kandungan ibu kita, in our mother's womb. Tuhan melihat diri kita saat kita dibentuk, dia membentuk kita. Dan di dalam bukunya, di dalam kitabnya, semua hari-hari kita sudah tertulis. Rencana-rencana yang indah sudah Tuhan rencanakan dan rancangkan. Katakan amin. Bahkan di dalam kandungan ibu. Karena itu aborsi adalah dosa besar. Sebagai orang percaya kita kutuk dosa aborsi, bukan orang ya. Kita menolak dan kita tahu ini melanggar firman Tuhan, melanggar perintah Allah. Kalau ada yang pernah lakukan ini, minta ampun. Tuhan masih mau pulihkan. Tapi ini adalah kejahatan yang besar di mata Tuhan. Saya dan saudara ada. Bukan karena kebetulan. Amin. Kita ada. Kita bertumbuh di lingkungan keluarga kita. Bukan karena kebetulan. Tuhan punya tujuan. Saudara, ada istilah mantan istri. Ya kan? Ada istilah mantan suami. Tapi tidak bisa kita katakan mantan anak. Atau mantan papa. Mantan mama. Bagian berikutnya, sekarang pertanyaannya, bagaimana saya bisa menghormati orang tua saya? Saya katakan di sini menghormati orang tua kita. Artinya, kalau keduanya masih hidup, Tuhan mau kita menghormati mereka. Atau kalau mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang salah satu saja yang masih hidup hari ini. Mari kita kasihi mereka, mari kita hormati mereka. Yang pertama, how can we honor our parents? Bagaimana kita menghormati kedua orang tua kita? Yang pertama, mendengarkan nasihat dan taat kepada orang tua kita. Ini yang pertama. Dengarkan nasihat mereka dan taat pada ayah dan ibu kita. Amsal 13 ayat 1. Di dalam Amsal 13 ayat 1. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Perhatikan ayat ini. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Saya merenungkan ini.
Dan saya mengerti kenapa Tuhan perintahkan kita untuk menghormati kedua orang tua kita. Karena hanya anak-anak, perhatikan ini, hanya mereka yang menghormati kedua orang tuanya yang akan mau mendengarkan nasihat dan perintah orang tuanya. Iya kan? Hanya anak-anak yang menghormati ayah ibunya yang pasti mau mendengarkan nasihat dari orang tua kita, orang tua mereka. Kenapa sebagai anak-anak kita harus dengarkan orang tua kita? Dengar baik, khususnya saudara, adik-adikku, engkau yang masih sekolah, kuliah, seorang remaja yang bertumbuh menjadi anak muda, engkau yang belum menikah. Kenapa kita harus dengarkan nasihat orang tua kita? Karena orang tua kita lebih bijak dari kita. Ingat ini. Orang tua kita, mereka lebih berpengalaman. Mereka lebih bijak dari saya dan saudara. Ingat ini. Mereka tahu the truth. Mereka tahu apa yang harus kita lakukan untuk kita berhasil jadi orang, ya kan istilah kita. Untuk kita berhasil jadi orang percaya yang dewasa iman. Yang menggenapi rencana Allah. Orang tua kita tahu. Dengarkan nasihat mereka. Taati ajaran kedua orang tua kita. Perhatikan ini. Bahkan orang tua yang terburuk, saya percaya orang tua yang tidak jadi teladan. Orang tua yang jahat. Sekalipun pasti mereka tahu. Walaupun hanya teori, iya kan? Mereka tidak lakukan, tapi mereka tahu apa yang baik untuk anak-anak mereka. Dan inilah mutiara yang harus kita tangkap, kita pegang dan kita ikuti. Pesan dari papa saya, pesan dari mama saya. Perhatikan ini. Walaupun orang tua kita, mungkin ayahmu tidak pernah beribadah. Ayahmu pemabuk keras. Tapi kalau ayahmu katakan, ayo, ibadah minggu. Kamu harus rajin ibadah takut Tuhan supaya kamu diberkati. Ini omong sambil mulut bau sopi. Mulutnya bau cap tikus nih. Lagi mabuk nih omong. Dengarkan. Jangan lihat perbuatannya. Tapi dengarkan nasihat yang baik. Buat adik-adik yang sekolah, kalau orang tua bilang rajin sekolah, ya kan, rajin belajar supaya kamu pintar, supaya kamu jadi orang, kamu berhasil, ikuti, taati. Kalau orang tua katakan pacaran baik-baik, kita ikuti, dengar, karena ini untuk kebaikan kita sebagai anak-anak, ini untuk masa depan kita, katakan amin. Haleluya. Amsal 23 ayat 22. Di dalam Amsal 23 ayat 22. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau. Dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Dengarkan ayah kita yang memperanakan kita. Dan jangan hina ibu kita kalau dia sudah tua. Inilah cara kita menghormati kedua orang tua kita. Karena itu mari anak-anak yang masih kepala batu, kepala keras, ini bahasa Kupang. Saudara yang orang Kupang yang ada di luar Kupang, luar NTT, di luar negeri, pasti kan tahu kan. Ini memang kepala batu piak dari kicin. Berat. Dengar baik-baik. Kalau engkau mau menghormati orang tuamu, dengarkan nasihat mereka dan taati apa yang mereka katakan. Tentu yang baik. Amin. Kalau mereka tidak beri teladan, kalau mereka hidup dalam dosa, itu bagian mereka dengan Tuhan. Biarkan Tuhan yang beracara dalam hidup mereka. Tapi bagian kita adalah ini, taat firman Tuhan, hormati orang tua kita. Ini rahasia berkat, rahasia panjang umur. Yang kedua, bagaimana saya menghormati kedua orang tua saya? Yang kedua adalah menerima kelemahan mereka dan tetap mengasihi mereka. Catat ini.
menerima kelemahan mereka, dan tetap mengasihi mereka. Buat setiap anak-anak, engkau yang memiliki orang tua, bahkan pria-pria, wanita-wanita yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, dengar baik. Hargai orang tua kita. Respect orang tuamu. Jangan ubah sikapmu kepada ayahmu sesudah engkau tahu kelemahannya. Jangan ubah sikapmu kepada ibumu saat engkau tahu kekurangan ibumu. Seperti yang di awal saya katakan, tidak ada papa mama yang sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Dan ini bagian kita untuk menghormati mereka. Ingat, Nuh, seorang yang takut Tuhan. Nuh yang dipilih Tuhan. Dari begitu banyak manusia, Nuh yang dipilih untuk bangun bahtera dan bersama keluarganya diselamatkan luput dari air bah. Nuh jatuh. Dalam satu cerita, Alkitab mencatat Nuh mabuk. Lalu Nuh telanjang. Dari 3 anak Nuh, Ham melihat aurat ayahnya, Ham tertawakan ayahnya. Ham melihat kelemahan ayahnya, Ham tertawakan, Ham panggil saudara-saudaranya untuk lihat. Ini respon dari seorang anak yang tidak hormati orang tua, anak terkutuk. Tahu kelemahan orang tua, bukannya menutupi, bukannya mendoakan, tetapi mengumbar ke seluruh dunia. Mempermalukan orang tuanya sendiri. Tapi beda dengan Sem dan Yafet. Sem dan Yafet, mereka berjalan mundur sambil memegang kain untuk menutupi aurat ayahnya. Kalau kita memiliki kasih, saya ingat ayat itu. Bukankah kasih covers many sins? Bukankah kasih menutupi banyak pelanggaran? Amin. Hanya karena Anda tahu ayahmu korupsi atau ibumu ibumu berbuat dosa, jangan serta-merta ubah sikapmu kepada ayahmu. Jangan look down pada mereka, remehkan mereka. Apapun yang terjadi, ingat ini. Apapun yang terjadi, apapun yang kedua orang tua saya lakukan, mereka tetap orang tua saya. Haleluya. Syukuri kedua orang tua yang Tuhan berikan pada kita. Jangan mengeluh buat orang tuamu. Jangan marahi orang tuamu. Jangan sampai kita berlaku tidak sopan pada orang tua kita. Apalagi kita menyangkali orang tua kita karena kita malu. Orang tua kita mungkin miskin. Saat teman-teman kita, rekan-rekan kita yang lain, keluarganya rumah mewah, pakai HP Samsung S21, iPhone 13. Orang tuamu tidak bisa membelikan itu, lalu engkau malu mengakui kedua orang tuamu. Dasar miskin. Tidak bisa cukupkan kebutuhan anak. No. Saudaraku, hormati orang tuamu. Apapun yang terjadi, mereka tetap orang tua kita. Jangan katakan pada Tuhan, Tuhan, kenapa orang tua saya seperti ini? Kenapa mereka jadi orang tua saya? Orang tuamu juga bisa berdoa, Tuhan, kenapa Lambert jadi anakku, Tuhan? Kenapa dia jadi anakku, Tuhan? Tidak ada pilihan, saudara. Mungkin sebagai anak kita pernah berpikir, kenapa saya lahir dari orang tua saya ini? Kenapa saya tidak lahir jadi anak Jokowi? Iya kan? Kenapa saya tidak lahir jadi anak Donald Trump?
Orang tuamu juga bisa berdoa seperti itu. Kenapa anakku seperti ini? Tidak ada pilihan. Tuhan memberi. Tuhan berikan. Apapun yang terjadi, mari belajar untuk terima kelemahan orang tua kita dan tetap mengasihi mereka. Katakan haleluya. Inilah cara kita menghormati kedua orang tua kita. Yang ketiga maksud saya. Yang pertama tadi, mendengarkan nasihat dan taat pada ayah ibu kita. Yang kedua, menerima kelemahan mereka dan tetap mengasihi mereka. Jangan sama seperti Ham, ya kan? Tapi jadi sama seperti Yesus. Yesus Allah 100%, manusia 100%, Allah yang maha kuasa. Tapi waktu dia ada di dunia, Yesus taat pada orang tuanya. Yesus menghormati orang tuanya, Yusuf dan Maria. Jangan lupa Yesus lahir, Yesus buah dari Roh Kudus. Tapi Yesus tahu dan dia berikan teladan, example pada saya dan saudara. Kita harus taat pada orang tua kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita menghormati our parents, orang tua kita. Yang ketiga, support orang tua kita dengan apa yang kita miliki. Katakan haleluya. Kalau di masa kita kecil, sekolah, kita bergantung penuh pada orang tua. Makan minum, kita tinggal dengan orang tua kita. Mereka merawat, menjaga kita. Waktu kita sudah berhasil, ingat ini, waktu kita sudah sukses. Dan orang tua kita, papa mama kita sudah menjadi tua. Ini bagian kita untuk kembali merawat mereka. Katakan amin. Sekarang, waktunya bagi saya dan saudara untuk kita take care. Cukupi kebutuhan orang tua kita, khususnya mereka yang lemah, yang bergantung pada kita. Support kebutuhan mereka. Dukung kedua orang tua kita. Saya ingat salah satu yang sering almarhum ayah saya khotbahkan. Almarhum tidak setuju dengan adanya panti jompo. Ayah saya di dalam khotbah-khotbah selalu katakan, saya tidak suka, saya tidak setuju dengan panti jompo. Karena apa? Di panti jompo sepertinya parents, orang tua, dibiarkan orang lain yang rawat. Kita lupa, dari kita 0 hari, dari hari pertama kita lahir, masih anak-anak, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Kedua orang tua kita lah yang merawat kita. Mereka membesarkan, mengorbankan diri mereka. Mengorbankan banyak hal untuk kehidupan kita. Begitu kita sudah berhasil, begitu kita sudah punya keluarga, lalu kita berpaling dari orang tua kita, lupakan mereka, no. Support mereka dengan apa yang kita miliki. Di dalam Amsal 23 ayat 25. Terjemahan versi mudah dibaca, VMD. Buatlah kedua orang tuamu berbahagia. Berikanlah kepada ibumu sukacita yang sama. Amin. Buatlah kedua orang tuamu berbahagia. Berikanlah kepada ibumu sukacita yang sama. Berbicara tentang membuat orang tua kita berbahagia, kita memberikan sesuatu. Amin. Hari ini, kalau Anda punya berkat lebih, saldomu, tabunganmu sudah besar, jangan lupa transfer. Jangan lupa bagi buat orang tuamu. Amin. Apalagi, kita bisa memberikan pemberian-pemberian bagi orang tua kita. Tanda bahwa kita mengasihi mereka dan kita menghormati mereka. Tapi jangan lupa bahwa pemberian yang terbaik yang bisa kita berikan pada orang tua kita
pemberian terbaik, the best atau the greatest gift, hadiah terbesar yang kita bisa berikan, jangankan buat orang tua, buat orang lain, buat siapapun, adalah waktu kita. Perhatikan ini. Inilah pemberian terbaik yang bisa kita beri. Our time, waktu kita. Uang kita bisa cari, Bapak Ibu Saudara. Uang bisa kita dapatkan lagi. Pakaian bisa kita beli. Kita bisa berikan pada orang tua kita. Tapi waktu di dalam hidup kita tidak pernah kembali. Tidak perlu mahal-mahal. Tidak perlu miliaran harga yang harus kita bayar untuk membuat orang tua kita berbahagia. Tapi perlu kasih yang tulus. Kasih yang besar. Yang kita nyatakan agar kedua orang tua kita berbahagia karena kita. Berikan waktumu pada orang tuamu. Inilah pemberian yang paling berharga. Kalau Anda sudah menikah, tinggal di rumah sendiri, ayo. Mungkin seminggu sekali, show up, pergi ke rumah orang tuamu. Ceritakan kehidupanmu dengan mereka. Jangan benar-benar lu putus hubungan. Inilah cara kita hormati orang tua kita. Kita hormati orang tua kita saat kita berikan waktu kita pada mereka. Bahwa engkau, bahwa orang tua kita, bahwa bapak kita, ibu kita spesial di hati kita. Bahwa ayah ibu kita berarti buat kita. Tunjukkan itu pada mereka. Berapa banyak anak-anak waktu orang tua sudah meninggal, di pinggir tempat tidur, di samping jenazah ayahnya atau ibunya, baru mulai menangis. Menangis. Kalau kita orang Kupang bilang menangis manggariu. Menyesal, tapi sudah terlambat. Sudah meninggal. Engkau mau kasih 1 miliar pun, engkau mau cium kaki atas sampai bawah pun terlambat. Selama masih hidup, melawan orang tua, buat orang tua sakit hati. Tinggalkan orang tua, lupakan orang tua, begitu sudah mati baru menyesal, terlambat. Mari selama kedua orang tua kita masih hidup, mari kita hargai mereka, mari hormati mereka. Mari support mereka dengan apa yang kita miliki. Saya teringat, ini juga tips buat setiap anak-anak muda yang akan mencari atau yang sedang mencari pasangan hidup, memilih pacar, memilih pasangan untuk bangun bata rumah tangga, cari pasangan yang tahu menghormati orang tua. Amin. Cari pasangan yang tahu mengasihi, menghormati orang tua. Jangan cari pasangan yang manis di depanmu. Di depan Anda semua laki-laki atau semua wanita-wanita, perempuan-perempuan yang jalan denganmu, mereka pasti malaikat. Tapi lihat perlakuan mereka pada orang tua mereka. Itulah karakter asli mereka. Haleluya. Berikan waktumu kepada orang tua. Saya ingat bahkan Yesus, bahkan Tuhan Yesus saudara, di atas kayu salib, dari perkataan-perkataan Yesus, ada 7 perkataan Yesus yang penting, yang signifikan. Salah satunya Yesus katakan kepada Maria. Yesus katakan perkataan bagaimana dia menghargai orang tuanya, ibunya Maria. Yesus masih beri pesan pada Yohanes untuk merawat ibunya. Karena apa? Saudaraku, ini penting di mata Tuhan.
menghormati kedua orang tua kita. Inilah perintah Tuhan bagi saya dan saudara. Omong kosong, kalau kita berdoa, kalau kita berkata, Tuhan aku mengasihimu, Tuhan aku mau taat kepadamu, kalau kita tidak menghormati orang tua kita. No. Because we honor God. We honor the invisible God by honoring our parents. Kita menghormati Tuhan yang tidak kelihatan dengan menghormati kedua orang tua kita. Ingat ini. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan, sahabat Facebook, Anda yang pernah dilukai oleh orang tuamu. Anda dilukai secara fisik. Didikan orang tuamu keras. Bahkan ini bukan lagi didikan, itu bukan lagi didikan. Orang tuamu memang jahat dengan Anda. Gampang naik tangan. Anda dilukai dengan perkataan-perkataan yang melukai hatimu. Bahkan ada di antara engkau yang dilukai secara seksual. Waktu saya khotbahkan soal orang tua, hormati orang tua. Dari awal engkau sudah berpikir, ini bukan khotbah untuk saya. Orang tua saya, ayah saya tidak pantas untuk saya hormati. Ibu saya tidak layak untuk saya hargai. Saudaraku, dengar baik. Memang benar, kita pernah dilukai. Memang benar, kita pernah melihat dengan mata kepala kita, ayah kita pergi dengan wanita lain, atau ibu kita pergi dengan pria lain. Menghancurkan rumah tanggamu. Tapi saat kita simpan dendam, saat kita simpan kebencian, kita sedang membunuh diri kita sendiri. Apalagi saat perlakuan mereka membuat kita benci dan membuat kita mengutuki mereka. Firman Tuhan jelas. Hormati orang tua kita. Apapun yang terjadi, hormati orang tua kita. Ini rahasia kita diberkati. Ini rahasia kita panjang umur. Kalau Anda pernah dilukai, orang tuamu jahat, jangan simpan dendam. Apapun perbuatan mereka, ingat Tuhan hakim yang adil. Tuhan yang akan membalaskan perbuatan mereka. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebagai anak, kita lakukan bagian kita. Kita tetap hormati mereka. Kita tetap mengasihi mereka. Bukankah ini Yesus ajarkan? Kalau kita berbuat baik pada orang-orang yang baik pada kita saja, apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana? Tapi pengikut Yesus adalah mereka yang mau mengasihi. Bahkan pada orang-orang yang tidak layak dikasihi sekalipun di mata kita. Ikut teladan Tuhan. Manusia berdosa, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap mencintai. Katakan amin. Kalau Anda yang bahkan pernah alami konflik dengan orang tuamu mengutuki engkau balas mengutuki, kau kabur lari dari lubang, kau benci, simpan kepahitan dengan orang tuamu. Malam ini kita berdoa bersama-sama. Amin. Kau harus alami restorasi. Kalau saudara bertanya, Pak Pendeta, bagaimana untuk saya bisa diampuni oleh Tuhan? Bagaimana untuk saya bisa dipulihkan? Nomor satu, tentu kita tahu, kita harus berdoa pada Tuhan. Amin. Berdoa kepada Tuhan, engkau yang hubunganmu dengan orang tuamu hancur, sampaikan perasaanmu kepada Tuhan. Curhat kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang mengerti keadaan kita. Dia Allah yang sanggup menolong kita. Lalu bukan hanya berhenti di berdoa. Mari kita belajar untuk lepaskan pengampunan. Release forgiveness. Let it go. Sakit hati, dendam, kebencian hanya menghancurkan diri kita. Tapi pengampunan, kasih, damai sejahtera
mendatangkan berkat, kekuatan, kesehatan bagi kita. Haleluya. Dan yang berikut, sesudah berdoa lepaskan pengampunan. Yang ketiga, bicara pada orang tuamu. Saya dorong setiap anak-anak yang ikut ibadah ini, ataupun Anda juga yang sudah menikah sekian tahun, tapi Anda masih, orang tuamu masih hidup, Anda masih berstatus anak, jangan lupa. Bagianmu lah untuk pergi bicara dengan orang tuamu. Mari. Tunjukkan kasih kita pada kedua orang tua kita. Dimanapun kau berada, saya dorong jemaat Tuhan. Temui ayahmu, ibumu. Kalau mereka pernah melukai hatimu, lepaskan pengampunan. Sesudah kita berdoa, sesudah kita lepaskan pengampunan, kita datang pada mereka. Bicara dengan mereka. Apapun yang papa lakukan, apapun yang mama lakukan, aku ampuni. Karena apapun yang terjadi, papa tetap papa saya. Mama tetap mama saya. Dengan tulus katakan pada orang tuamu. Lepaskan pengampunan. Kasihi mereka. Saya percaya saudara, ada berkat Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan yang besar. Yang Tuhan akan nyatakan di dalam keluarga kita. Katakan haleluya. Amin. Apapun yang terjadi, kita kasihi orang tua kita. Hormati mereka. Walaupun orang tua kita melukai hati kita. Bahkan orang tua meninggalkanmu. Ingat, ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Dalam Mazmur pasal 27, ayatnya yang ke-10. Itulah pentingnya untuk kita tetap terhubung dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Katakan amin. Amin, amin, amin. Secara pribadi, Bapak Ibu Saudara, orang tua saya tidak sempurna. Tapi saya mau terus berusaha untuk menghormati mereka. Mendengarkan nasihat mereka. Khususnya karena hari ini ayah saya sudah meninggal. Tinggal ibu saya. Beberapa bulan terakhir ini, saya lebih banyak berdoa untuk ibu saya. Ya. Seperti Tuhan ingatkan terus, pray. Doakan ibumu. Dengan tim, saya dorong doakan orang tua kita. Lalu setiap ada kesempatan, saya selalu pergi. Kalau di Kupang, di ibu saya tinggal di Pastori, saya pergi. Tuhan sedang mengingatkan saya lagi. Ini sebelum saya khotbahkan ini. Honor your parents. Hormati orang tua. Tadi ayat kita baca, jangan hina ibumu kalau ia sudah tua. Karena saya percaya rahasia berkat, rahasia umur panjang adalah ketika setiap kita menghormati kedua orang tua kita. Buat setiap jemaat Tuhan, mari kita tutup Alkitab kita. Saya rindu untuk berdoa buat all the families, buat semua keluarga, buat anak-anak. Anda yang berstatus anak, Anda yang menyadari bahwa engkau masih sebagai anak dari orang tuamu. Ingat firman Tuhan ini. Hormatilah ayah ibumu. Tidak ada orang tua yang sempurna.
Orang tua kita bisa melukai hati kita. Orang tua kita mungkin tidak bisa memenuhi keinginan hati kita. Tapi Tuhan berikan mereka pada kita untuk kita kasihi, kita hormati. Bahkan sebelum kita hormati, kasihi mereka. Saudara, engkau ada hari ini. Saya ada hari ini. Karena orang tua saya sudah terlebih dahulu menaburkan kasih dan merawat saya. Sudah selayaknya kita doakan mereka, kita hormati mereka. Orang tua kita yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kalau orang tuamu melukai hatimu, berdoa lepaskan pengampunan. Kita doa bersama-sama, Tuhan memberkati. Tuhan memulihkan hubunganmu dengan papamu, dengan mamamu. Bahkan saya juga rindu untuk berdoa buat orang tua yang engkau mengalami konflik dengan anakmu. Hari ini engkau yang dengar khotbah ini, engkau berharap untuk anakmu dengarkan firman ini. Tapi engkau yang dengarkan firman ini, tidak apa-apa, doakan dia. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang akan beracara dengan hidupnya. Tuhan sanggup memulihkan dia. Amin. Haleluya. Buat setiap anak-anak, orang-orang tua, mari kita doa bersama-sama. Angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita bawa keluarga kita. Kita bawa hidup kita. Kita bawa papa mama kita. Kita bawa juga anak-anak kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kami bersyukur buat firman-Mu yang Kau sudah sampaikan melalui hamba-Mu. Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan perintahkan kami untuk kami menghormati orang tua kami apapun yang terjadi. Dan ada begitu banyak hal, poin demi poin yang Tuhan berikan, yang bisa kami lakukan untuk kami hormati orang tua kami. Mari Tuhan, tolong kami, berkatilah setiap anak-anak-Mu, berkatilah setiap jemaat-Mu yang ikuti ibadah ini, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang mengerti kehendak Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, dan yang menghormati kedua orang tua kami, menghormati ayah kami, menghormati ibu kami di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Karena kami percaya inilah rahasia berkat, inilah rahasia kami umur panjang dan kedamaian yang sejati di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa khususnya buat setiap anak-anak yang dilukai oleh orang tua mereka. Secara fisik, mereka yang terluka oleh perkataan-perkataan, perlakuan dari orang tua mereka. Mereka yang terluka ya Tuhan, karena ditinggalkan orang tua mereka, orang tua yang selingkuh, orang tua yang bercerai. Keadaan mereka sepertinya mustahil untuk mereka bisa kembali lagi respect orang tua mereka, atau mengampuni kedua orang tua mereka yang melukai mereka. Saat malam hari ini kami percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan setiap hati jemaat-Mu. Kami tahu sekalipun ayah, ibu kami meninggalkan kami, Tuhan menyambut kami. Karena itu, penghiburan, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus mengalir bagi setiap anak-anak yang dilukai orang tua mereka. Kami tahu firman-Mu, orang bodoh yang dibunuh oleh sakit hati. Karena itu kami mau ambil komitmen, kami mau doakan orang tua kami. Kami mau lepaskan pengampunan untuk kedua orang tua kami yang melukai kami, dan kami mau berbicara dengan mereka. Kami mau menghormati mereka lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat setiap orang-orang tua yang dilukai juga, Tuhan hiburkan, Tuhan berkati. Orang-orang tua yang ditinggalkan anaknya, orang-orang tua yang anaknya melukai hati mereka, bahkan jatuh dalam perangkap iblis. Bersatu hati kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Kuatkan setiap hati mereka. Hiburkan mereka Tuhan. Tanamkan firman ini di dalam hati mereka juga. Ingatkan janji-janji
firman, janji-janji, berkat ilahi yang Tuhan berikan bagi kami di dalam firman-Mu kepada setiap anak-anak-Mu, khususnya pada orang-orang tua, sehingga rencana Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata bagi hidup mereka juga. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, single parents, Tuhan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Buat setiap orang-orang tua juga, opa oma yang masih hidup, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Buat setiap pria wanita, keluarga-keluarga muda yang belum mendapat keturunan, Tuhan memberkati. Kami percaya berkat keturunan datang dari Tuhan. Tuhan yang akan menjawab doa kami dan menyatakan kuasa anugerah-Mu tepat pada waktu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, setiap keluarga-keluarga dipulihkan. Setiap keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Hubungan-hubungan orang tua dan anak dipulihkan. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar firman, kami menjadi pelaku firman. Sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, saat hari ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sakit. Mari Bapak Ibu yang sakit, letakkan tangan di bagian tubuhmu yang sakit. Percaya dengan iman, Dia Allah Yehova Rafa, Dia dokter di atas segala dokter yang akan menyembuhkan setiap kita. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sakit, apapun sakit penyakit mereka ya Tuhan, dari ujung kepala sampai kaki. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Yesus, kami terima kesembuhan yang sempurna. Kami sudah diampuni, kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Ampuni dosa dan salah kami, dan kami mau pakai kesembuhan yang Tuhan beri untuk melayani Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami sangat bersyukur sampai saat hari ini Tuhan terus menjaga, memelihara, memberkati kami. Dan kami terus percaya di minggu-minggu yang akan datang, di hari-hari yang akan datang, Engkau Tuhan yang terus menyertai kami dan berjalan bersama kami. Dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami bersama keluarga kami. Berkati setiap pekerjaan, mata pencarian, usaha dagang bisnis jemaat Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang mengikuti ibadah ini. Dan kami percaya bahwa sepanjang minggu ini kami melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Di malam yang diberkati ini juga, kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Kami terima berkat dari Tuhan. Mari tadahkan tangan Bapak Ibu jemaat Tuhan dengan memohon berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, kuasa persekutuan Allah Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat di dalam Ulangan 28 tercurah bagi setiap kami malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat yang ajaib ini demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati katakan amin.